Oke. Ya, Nabil gimana melihat kajian hari ini, ada pengajian di rumah seperti apa? Jadi mama mengadakan acara halal bihalal habis lebaran. Cuman emang biasanya juga tiap bulan sih dia halal bihalal, pengajian seperti ini tiap bulan juga ada. Biasanya. Nabil sebagai seorang anak melihat orang tua yang begitu concern terhadap acara kajian agama, melihatnya sebagai anak seperti apa? Ya alhamdulillah lah, maksudnya masih bisa dapat ilmu, terutama kan dari orang tua ya, dari kajian-kajian ini. Pasti kita juga tahu kan, maksudnya banyak hal yang kita tahu, yang kita dapat dari acara ini pasti. Kalau dari Nabil sendiri, ilmu apa yang didapat dalam kajian agama hari ini? Banyak sih, cuman kalau tadi aku ketiduran. Begitu. Aku ketiduran, jadi ketelat aku datangnya. Tapi kalau yang sebelum-sebelumnya banyak ustadz juga, ustadz yang sudah Banyak. dipanggil. Banyak. Dan apa sejauh ini apa yang didapat dari kajian agama Banyak yang sih. Pastinya tentang doa-doa, tentang syiar-syiar, terus tentang ilmu-ilmu, terus banyak dan lain-lainnya. Nah, sekarang Nabil lagi sibuk apa? Kalau untuk sekarang aku fokus ke sekolah aja, terus aku Muay Thai, sama aku lagi jalanin bisnis clothing. Nah, bisa cerita sedikit tentang Muay Thai, olahraga Muay Thai seperti apa sih? Muay Thai itu kenapa aku ambil Muay Thai, karena emang dulu aku taekwondo, terus kayak rada kurang cocok nih, aku silat juga rada kurang cocok, terus kayak Muay Thai ini menurut aku asik aja gitu. Dia olahraganya bebas, jadi kayak oh aku suka nih, cocok. Ada teknik ketika Muay Thai itu seperti apa Nabil? Persiapan juga seperti apa, teknik dan caranya Muay Thai juga seperti apa? Paling kalau Muay Thai olahraganya dia beda, dia mungkin ya tergantung dari cara latihannya aja sih. Kalau Muay Thai bedanya tuh dia main elbow kaki nih, main elbow nih, terus cara dari cara latihannya juga pasti beda sih dari olahraga lain. Oke. Apa sih yang membuat kamu tertarik olahraga Muay Thai? Padahal kan itu olahraga kasar ibarat kata gitu, ya. Olahraga laki banget itu. Takut nggak sih kepukul atau apa, kena kebanting atau apa? Mungkin karena aku udah ngerasain olahraga taekwondo, silat gitu-gitu, mungkin mentalnya udah ada, maksudnya ya udah terbiasa lah kayak gitu mah, udah ya udah gitu, udah terbiasa. Pernah kena pukul atau Pernah dong, pasti pernah lah, karena aku juga ikut lomba, ikut tanding. Gimana ke depannya kalau misalkan kamu bisa menjadi seorang atlet Muay Thai dan mungkin bisa go internasional atau seperti apakah kamu mau menekuni hal itu? Pasti dong, pasti mau. Cuman mungkin perjalanan masih jauh. Cuman kita kan gak ada yang tahu ya. Yang penting konsisten aja sih. Tapi kalau Muay Thai itu, kalau orang awam nih, kita orang baru pertama belajar Muay Thai, tahapannya dan awal ketika Muay Thai itu harus seperti apa? Tahapannya? Tahapannya pertama fisik. Yang pertama fisik, terus teknik juga penting. Yang ketiga jangan takut dipukul, karena Muay Thai tabrak-tabrak mainnya pasti. Ini tabrak-tabrak. Pasti. Terus harus ada dasar bela diri gak? Harus punya dasar bisa bela diri? Enggak juga. Kan kalau Muay Thai ada campnya, dia bakal diajarin juga dari nol sampai bisa. Nah, terus untuk menghindari cedera ketika Muay Thai apa yang harus dilakukan? Pemanasan, 2 jam makan sebelum latihan, 2 jam sebelum latihan. Perut harus aman lah pokoknya kalau mau latihan, kalau mau makan sebelum latihan 2 jam sebelum itu biasanya. Jangan habis makan terus mau latihan, jangan muntah nanti biasanya. Iya. Oke Nabil, Muay Thai itu adalah seni bela diri ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Apakah kamu berlatih Muay Thai ini untuk jaga-jaga atau emang kamu hobi fighting, berantem gitu, hobi? Emang enggak, emang lebih ke suka aja, emang hobi aja, lebih ke hobi. Berarti kamu emang menekuni Muay Thai ini emang karena kamu suka olahraganya berarti ya? Suka olahraganya, terus rasa penasaran aku sejauh mana sih, sampai mana sih gitu. Berguna juga nggak Muay Thai Yo, ketika pasti main dong. film? Ketika buat main film? Kalau buat main film, Atau yang buat yang lain? kalau buat main film sebenarnya tergantung kondisi kita, pastinya. Setahu aku juga beda sih, nggak mesti kita bela diri juga, pasti kan diajarin juga kan, maksudnya teknik dasarnya gitu, gerakannya pasti beda. Kalau yang buat kehidupan
sehari-hari atau buat kesehatan seperti apa Muay Thai? Kalau Muay Thai bagi kesehatan lumayan sih, maksudnya berguna juga, bermanfaat. Kalau aku nih latihan setiap hari aku latihan, soalnya pulang sekolah aku latihan. Terus ya gitu deh, berguna karena kan itu juga termasuk olahraga dong, olahraga yang sehat. Ya berguna lah pasti juga. Apa yang impian kamu di olahraga Muay Thai ini ke depannya nih, yang kamu ingin capai di olahraga Muay Thai ini? Yang aku pengen capai, aku sih kalau Muay Thai aku tuh juga baru terjun, belum ada under 3 bulanan lah ya. Kalau yang aku ingin capai, aku pengen ngerasain lombanya sih, jujur aja aku pengen ngerasain lombanya. Oke. Di dunia Muay Thai sudah, terus sekarang kesibukan kamu apa lagi nih selain Muay Thai? Kamu punya kesibukan apa lagi mungkin? Aku sekarang lagi mau coba bisnis brand clothing gitu, kayak hoodie, t-shirt, zipper hoodie, baggy jeans, George gitu-gitu sih. Apa sih menyebabkan kamu tertarik di dunia bisnis ini? Apakah mama emang seorang pebisnis atau emang turun-temurun kamu ingin belajar menekuni bisnis ini? Sebenarnya nggak, lebih ke tertarik aja, ingin mencoba. Karena kan dari situ meskipun nanti amit-amit brandnya tutup, kita kan masih punya relasi-relasi banyak ke depannya gitu. Ingin membangun relasi aja sih sebenarnya. Bisa kita dari awal nggak Nabil, ketika usaha itu modalnya berapa, terus tahapannya setelah dari uangnya terus dibuat apa aja, terus dibelikan untuk apa juga buat usaha gitu. Kalau untuk modal ada lah pokoknya. Cuman kalau untuk usaha sih aku kedepannya pengen brand aku pastinya luas dikenal, yang pertama. Yang kedua ya ingin banyak pasti banyak coba-coba hal-hal baru lah selain brand-brand kedepannya mungkin ya. Selain itu apa lagi ya? Mungkin kedepannya karena ini baru, jadi aku juga belum tentu banyak tahu tentang hal-hal brand-brand clothing brand ini. Aku juga masih belajar soalnya. Oke Nabil, ini selain kamu terjun ke dunia usaha clothing, brand, pasti kan ada keturunan kan? Mama kan setahu ini kan juga berdagang mungkin brand-brand baju yang bermerek ya. Kamu kan tahu gitu. Mungkin apakah ada keturunan juga dari mama? Kamu lihat mama suka mungkin karena rasa penasarannya, rasa feel-nya ingin coba, maksudnya gimana sih gitu, penasaran. Aku penasaran aja sih. Dan itu juga aku punya partner juga, jadi kayak ingin mencoba hal baru. Ayo coba, daripada kita anak muda maksudnya sekolah belajar gitu-gitu aja kan, maksudnya ayo dong coba sekali-sekali. Kita kan gak ada yang tahu ya profitnya berapa, keuntungannya berapa. Pasti kita juga dari keuntungan itu kita bisa beli barang kita sendiri. Pengen nyoba hal itu sih sebenarnya. Oke, Nabil, harapan kamu untuk dunia bisnis kamu apa nih? Ya pastinya lancar dong, lancar. Yang pertama, ingin dikenal banyak. Gede lah, sukses pokoknya. Amin, sukses. Oke.